Mei 1999 di Krunggoko, Kecamatan Dewantara, Aceh Utara. Euforia reformasi di Jakarta menjalar keluarga Aceh yang selama 10 tahun terakhir hidup di tengah operasi Jaring Merah atau yang dikenal dengan DOM, Daerah Operasi Militer. Warga turun ke jalan dengan senjata tajam karena beredar kabar pasukan TNI hendak menyerbu desa Cotmurong, Aceh Utara. Beberapa hari sebelum aksi ini, sebuah peringatan Maulid Nabi menampilkan ceramah-ceramah bertema politik dan sejarah Aceh, di mana TNI mengklaim telah kehilangan salah seorang anggotanya. Dengan dalih mencari anggota yang hilang, pasukan TNI masuk kampung dan melakukan kekerasan fisik pada warga. Inilah yang memicu kemarahan massa. Yang penting di urungnya, pengen cari kepuasan di Aceh penderitaan kayo. Dan konsentrasi massa ini pun segera berubah menjadi tragedi kemanusiaan. Koalisi NGO HAM Aceh melaporkan ratusan tentara dari Kesatuan Detasmen Rudal 001 Pulau Rungkom memuntahkan timah panas secara acak ke arah massa. Korban berjatuhan, sedikitnya 46 orang tewas, ratusan luka-luka, dan 10 lainnya hilang. Persis jam 1:05. Tragedi Simpang KKA Mei 1999 hanya satu dari sekian banyak peristiwa berdarah yang meletus di bumi Aceh, justru setelah rezim Orde Baru jatuh. Rentetan peristiwa tersebut juga terjadi saat pemerintah menggelar Operasi Sadar Rencong 1 antara Mei 1999 hingga Januari 2000. Sebuah operasi yang semula diniatkan mengedepankan pendekatan kemanusiaan, budaya, dan agama ketimbang pendekatan militer dan kekerasan. Selama 1999 saja, setidaknya meletus 4 insiden berdarah, mulai peristiwa di gedung KNPI Lok Sumawe, hingga pembantaian terhadap Tengku Bantakiah dan santri-santrinya di Melabo. Seluruhnya diduga merupakan pelanggaran hak asasi manusia berkategori berat. Daniel Hutagalung meneliti kondisi di Aceh setelah reformasi. Pasal 99 adalah bentuk perlawanan terhadap dominasi atau terhadap kekerasan dari pemerintah Republik Indonesia itu tidak lagi dipegang oleh GAM, tidak lagi semata-mata. Tapi ada kelompok-kelompok masyarakat sipil yang juga mengajukan soal-soal yang mengedepankan tuntutan-tuntutan yang sama. Artinya kan ini semakin meluas, juga berkembang untuk melakukan sejenis pembalasan terhadap perlakuan baik yang Simpang KKA maupun yang di kasus di gedung KNPI. Yang sampai mereka menangkap kabarnya menangkap 7 orang TNI dari bis yang sedang lagi liburan, lalu dieksekusi, dibuang di satu sungai. Puncaknya pada 8 November 1999 berlangsung sidang umum masyarakat pejuang referendum atau SUMPR di Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh.
Pawai yang dihadiri lebih dari 2 juta rakyat yang berdatangan dari daerah tingkat 2 telah tiba sejak kemarin. Ini adalah penumpukan massa yang paling besar dalam sejarah Aceh. Ditaksir 1 juta orang berkumpul mendesak penyelesaian konflik secara damai. Masjid-masjid dan kantor-kantor. Ternyata massa masih terus berdatangan ke lokasi upacara, terutama masyarakat berdomisili dekat. Seluruh unsur dari kelompok masyarakat sipil, mahasiswa, ulama hingga DPRD Aceh menuntut hak menentukan nasib sendiri melalui referendum yang damai dan demokratis. Aksi ini antara lain digalang oleh Sentral Informasi Referendum Aceh atau SIRA. Dengan orasi-orasi dari tokoh-tokoh masyarakat, rakyat Aceh itu menuntut pihak eksekutif Indonesia, pemerintah Indonesia dan legislatif MPR, DPR agar segera mengizinkan pelaksanaan referendum di Aceh. Karena kami melihat sekarang apabila referendum tidak dilaksanakan ya, paling tidak dalam tahun depan mungkin paling singkat kita hitungkan waktu, itu akan terjadi eskalasi konflik yang sangat tinggi. Dan konsekuensinya saya pikir secara vertikal akan sangat berbahaya bagi Indonesia itu sendiri dan juga bagi hak asasi manusia. Tuntutan referendum mengemuka terkait isu ketidakadilan sumber daya alam dan berbagai kasus pelanggaran HAM yang melibatkan aparat keamanan. Di Masjid Raya, di Lok Semawe, di semua kota-kota besar Aceh, itu orang punya bayangan ternyata bahwa kita bisa referendum. Jadi apa yang diperjuangkan, dipikirkan dan diperjuangkan Hasan Tiro itu sebenarnya justru menemukan letupannya setelah pasal 98. Nah di situ ketemu semua tuh. Seperti Hasan Tiro, gagasan merdeka kembali muncul di benak banyak masyarakat Aceh. Apalagi 3 bulan sebelumnya, Agustus 1999, hasil jajak pendapat di Timur Leste dianggap telah membebaskan bekas provinsi itu dari dominasi NKRI. Kampanye referendum ini tak semata menunjukkan kekuatan Gerakan Aceh Merdeka atau GAM yang bergerak di sayap militer. Meski di saat yang sama, GAM kebanjiran dukungan. Ternyata menurut penelitian saya, orang Aceh punya imajinasi juga terhadap kemerdekaan, sehingga dia seperti menemukan lahan semai yang subur gitu loh. Langsung banyak sekali yang ikut GAM. Ada kelompok lain di luar GAM, yang bukan hanya GAM, yang juga punya kekuatan yang cukup berarti di Aceh, yang tidak bisa lagi pemerintah pusat lihat itu sebagai satu bentuk yang ini kalau hanya semata-mata kelompok gerakan pengacau keamanan, itu kan selalu dikasih nama pengacau keamanan. Apa yang dikatakan Daniel dibenarkan oleh mantan juru bicara Gerakan Aceh Merdeka, Munawar Liza Zainal. Ini kan seperti api dalam sekam. Jadi civil society, mahasiswa, masyarakat itu semuanya muncul. Waktu itu menjadi penengah. GAM tetap merdeka. Kemudian pemerintah Indonesia harus Indonesia itu Aceh harus dalam NKRI. Jadi kita mahasiswa waktu itu, kemudian juga civil society memberikan jalan tengah. Begini, tanyakan kepada rakyat, self determination. Tanyakan kepada rakyat mau merdeka atau mau pisah. Tuntutan referendum tak pernah dikabulkan Jakarta. Presiden Abdurrahman Wahid memilih meresponnya dengan diplomatis. Gus Dur menghormati pilihan rakyat Aceh untuk menentukan nasib sendiri, namun bersikukuh menjaga keutuhan NKRI. Salah satunya dengan mengganti nama resmi provinsi menjadi Nangro Aceh Darussalam atau Negeri Aceh yang Damai. Tapi pemberian nama yang terdengar lebih islami tak menghentikan peningkatan kekuatan GAM secara militer, terutama pada tahun 2000-an. Mereka yang keluarganya pernah menjadi korban operasi militer lahir sebagai generasi baru yang memilih bergabung dengan GAM. Tahun 2000-an, basis GAM bukan hanya PD, Aceh Timur, dan Aceh Utara, tapi sudah menyebar hingga Aceh Barat dan Aceh Selatan. Demikian pula dengan kekuatan persenjataannya. 4 Desember 2000, saat merayakan ulang tahun yang ke-24, GAM terang-terangan menunjukkan eksistensi mereka. GAM menggelar pasukan, termasuk Inong Bale, serta mengibarkan bendera kebesarannya, bintang, dan bulan sabit. Panglima Militer GAM, Abdullah Syafi'i naik pamor dan menjadi ikon perlawanan di lapangan. Pada 4 Desember, siapa-siapa yang bisa melakukan pengibaran bendera, ya silakan. Kalau tidak bisa, tidak dipaksa. Karena itu yang penting keselamatan dulu. Apa gunanya kita naik bendera, bangsa kita ditembak? Itu kan tidak mungkin. Jadi tentang penaikan bendera, kami tidak memaksa. Malah siapa yang bisa naikkan, ya silakan naik. Yang tidak bisa, tidak apa-apa.
Abdullah Syafi'i atau Tengku Lah adalah pemimpin sayap militer GAM yang berpengaruh. Dia memimpin gerilya GAM lebih dari 20 tahun di kawasan Biren. Tak seperti penggantinya, Muzakir Manaf, Tengku Lah tak pernah mendapat pelatihan militer di Libya. Kalau mereka ingin membuat kejahatan, pulanglah ke negeri mereka sendiri, ke Jakarta sana. Sayap militer di dalam banyak cerita pemberontakan adalah bagian dari gerakan yang lebih besar. Lantas bagaimana semua cerita ini bermula? Jejak perlawanan Gerakan Aceh Merdeka atau GAM tak bisa dipisahkan dari Gunung Halimun. Gunung setinggi 1.800 meter ini berada 42 km selatan Sigli, Kabupaten Pidi. Di gunung inilah Muhammad Hasan Ditiro pada 4 Desember 1976 mendeklarasikan GAM. Misinya berpisah dari Republik Indonesia alias Merdeka. Semula, Hasan Tiro berobsesi melepaskan seluruh bekas wilayah Kerajaan Aceh di masa lampau yang membentang dari Aceh, Bengkulu, hingga Lampung dari Republik. Belakangan perjuangannya menyempit sekedar demi Aceh merdeka. Hasan Tiro mengangkat dirinya sebagai wali negara atau pemimpin tertinggi Aceh. Lalu dia membentuk kabinet yang diisi orang-orang ahli propaganda dan perang gerilya. Kepada anggotanya, Hasan Tiro mengajarkan kesadaran politik, bukan bicara soal senjata dan perang. Sebetulnya dia tidak mulai dengan senjata pada awalnya. Dia mulai dengan pamflet-pamflet. Karena menurut dia yang dibutuhkan sekarang adalah mengembalikan kesadaran nasional orang-orang Aceh, ya, bahwa mereka adalah sebuah bangsa. Aceh sebetulnya sudah menjadi bangsa sejak lama.